Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu yang menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini
hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami datang menghadap Bapa di sorga. Kami ada di hadirat-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur, sebab kasih setia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sampai detik ini begitu sempurna. Ya Bapa, kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami lewat firman-Mu. Allah Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan, itulah kebenaran yang Bapa kehendaki, dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Mazmur 73, kita baca satu ayat saja, ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan mau hidup melakukan firman ini di sepanjang hari hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama hidup di dunia ini, manusia pada umumnya akan mengejar apa yang dinamakan harta dunia, karena mereka berpikir kalau mereka bisa mendapatkan semuanya itu, mereka bisa hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Kenapa yang dikejar adalah harta dunia? Karena mereka tidak pernah memikirkan bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu bukan di dunia ini. Kehidupan yang sesungguhnya itu nanti ketika kita berada di balik kematian, yaitu kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita harus memiliki prinsip hidup seperti apa yang firman Tuhan katakan ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Artinya sekalipun kita hidup di dunia ini, kita tidak menikmati apapun, tetapi kita tahu satu hal, harta kita yang sesungguhnya itu adalah Tuhan dan kerajaannya. Inilah yang harus kita kejar, saudaraku. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar memperkarakan dengan serius keberadaan hidup kita sebagai orang percaya. Sebab selama ini cara hidup kita sudah tercemari atau dicemari oleh cara hidup dunia yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itulah kenapa kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Apakah hidup kita sudah seperti yang Allah kehendaki atau belum? Saudaraku, satu hal yang terlihat jelas dari cara hidup kita sebagai orang percaya ketika hidup kita dicemari oleh dunia adalah keinginan hati kita yang selalu ingin menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Nah, saudaraku, tanpa kita sadari, keinginan hati kita
untuk menikmati kesenangan hidup ini merupakan jerat atau perangkap yang dipergunakan oleh kuasa kegelapan supaya bisa menjerat kita, bisa menyesatkan kita, yang pada akhirnya akan membawa kita ke dalam kebinasaan, saudaraku. Saudara, kalau kita berkata bahwa kita adalah orang percaya, maka seharusnya segenap hidup kita telah diserahkan kepada Tuhan dan kita tidak boleh lagi menyisakan sebagian dari kehidupan kita untuk dinikmati, saudaraku. Jadi kalau kita tidak menyerahkan segenap hidup kita untuk Tuhan, itu berarti kita ini bukan orang percaya. Sebab orang percaya harus hidup sepenuhnya di dalam penurutan akan kehendak Allah. Nah, saudaraku, ciri dari orang percaya yang telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya hanya untuk Tuhan, itu terlihat jelas dari cara hidupnya, di mana ia tidak lagi memiliki keinginan apapun terhadap dunia ini. Ciri yang lain yaitu ia selalu menyediakan waktu yang terbaik, waktu yang khusus untuk duduk diam di kaki Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, belajar menanti-nantikan Tuhan, belajar untuk bisa mengerti pikiran dan perasaan Tuhan. Ciri yang lain, saudaraku, di mana orang yang benar-benar menyerahkan segenap hidupnya untuk Tuhan, dia hanya mau hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, tidak ada yang lain. Ciri hidup seperti ini terlihat jelas di dalam cara hidup Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi saudaraku, gaya hidup ini, cara hidup ini, itu yang harus kita miliki. Kita hidup sebagai orang percaya 100% total seutuhnya harus hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga dan bukan yang lain. Kenapa? Karena ketika kita telah mengenal Allah secara benar, kita hidup sebagai orang percaya dengan benar, maka kita hanya mau menikmati Tuhan saja dan tidak menikmati dunia ini lagi. Kita hanya mau hidup untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan saja dan tidak memikirkan lagi kesenangan diri kita sendiri. Tuhan Yesus itu hidup tidak lagi memikirkan kesenangan dirinya, saudaraku. Nah, kita juga harus hidup seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa demikian? Karena fokus kita tidak lagi tertuju kepada kesenangan-kesenangan hidup dunia, tidak lagi tertuju kepada berkat-berkat duniawi. Sebab orang percaya yang benar akan menyadari sungguh bahwa berkatnya yang sesungguhnya adalah berkat rohani yang disediakan oleh Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saudaraku, inilah berkat kita yang sesungguhnya. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Matius 6 ayat 20 firman Tuhan katakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, jadi ketika sebagai orang percaya kita menyadari ini semua, maka dunia dengan segala kesenangannya sama sekali sudah tidak menarik lagi di pemandangan mata kita. Sebab satu-satunya yang menarik di pemandangan mata kita, yang menarik untuk kita nikmati adalah Tuhan saja. Dengan demikian kita akan menjaga segenap hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Kita tetap menjaga hati dan pikiran kita supaya tetap benar di hadapan Tuhan. Kita akan terus belajar untuk mengerti apa yang Bapa kehendaki, yang harus kita perbuat. Semua inilah yang akan mewarnai jiwa kita.
Semua inilah yang akan mewarnai gaya hidup kita, sehingga dimanapun kita berada, cara hidup kita berbeda dengan dunia ini. Kita tidak sama lagi dengan dunia ini. Dan itulah yang Allah kehendaki, bahwa kita harus berbeda dengan dunia ini. Dan semuanya itu membuat kita tidak lagi ingin untuk menikmati hidup dunia ini dengan segala kesenangannya. Inilah cara hidup orang percaya yang benar, di mana kita mau hidup hanya seperti Kristus telah hidup. Itulah panggilan kita. Saudara, kiranya kebenaran ini mengubah kita, menyadarkan kita, supaya kita menyerahkan segenap hidup kita, sepenuhnya, seutuhnya, hanya untuk Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Firman-Mu yang telah membuat kami mengerti bahwa harta kami yang sesungguhnya bukanlah dunia ini dengan segala kesenangannya, tetapi harta kami yang sesungguhnya hanyalah Engkau saja ya Tuhan. Oleh karenanya kami mau arahkan fokus hidup kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu ya Bapa, dan bukan yang lain. Kami mau mempersiapkan hidup kami supaya pada akhirnya ketika kami menutup mata, kehidupan kami boleh dipandang berkenan di hadapan-Mu ya Allah, dan kami boleh diterima di dalam kerajaan-Mu. Kami boleh diakui oleh Engkau sendiri ya Bapa sebagai anak-anak-Mu. Ini kerinduan kami. Oleh karenanya di sisa umur hidup kami, selama kami masih hidup di dunia ini, kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah di sepanjang hari hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.